Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pejuang calon mahasiswa Universitas Brawijaya, khususnya yang akan berjuang di gelombang 2. Pada kali ini saya akan sampaikan video tentang strategi lolos di jalur mandiri UB gelombang 2, karena banyak sekali yang bertanya, banyak sekali yang minta dibuatkan semacam analisa strategi sehingga peluang untuk bisa menjadi mahasiswa UB terbuka lebar, karena ini adalah gelombang kedua, gelombang terakhir, yang mana peminatnya juga masih banyak dan persaingan juga sangat tinggi. Untuk itu harus pintar-pintar mengatur strategi bagaimana jangan sampai sudah ikut gelombang satu tapi belum beruntung di gelombang kedua mengalami hal yang sama karena strategi yang salah. Untuk itu saya buatkan video ini, mudah-mudahan membantu. Baik, karena ada dua sistem di Mandiri UB, yaitu bagaimana kita bisa lolos Mandiri UB jalur UTBK bagi teman-teman yang pakai skor UTBK, dan juga strategi bagaimana lolos Mandiri UB di jalur menggunakan nilai raport. Dua strategi ini atau dua cara ini yang mudah-mudahan nanti saya sampaikan strateginya. Yang pertama akan saya sampaikan adalah strategi untuk bisa lolos Mandiri UB baik jalur UTBK dan rapor. Paling tidak ada 3 hal. Ya, yang pertama, perhatikan komposisi skor UTBK atau rapor. Saya ulangi ya, perhatikan komposisi skor UTBK atau nilai rapor teman-teman sekalian. Yang kedua, perhatikan sertifikat prestasi. Poin 2 ini sangat penting karena saya kira tidak banyak yang bisa memenuhi, walaupun tanpa upload sertifikat pun itu sah ikut apa itu juga masih bisa ikut apa itu seleksi jalur mandiri, tapi paling tidak poinnya akan berkurang. Yang ketiga adalah perhatikan pilihan prodi. Nah, 3 hal ini akan saya kupas satu-satu pada video kali ini, dan mudah-mudahan nanti teman-teman dari hasil analisa saya ini bisa membantu dalam menentukan pilihan di dalam berusaha menjadi mahasiswa UB di jalur gelombang 2. Baik, yang pertama akan saya berikan penjelasan bagaimana cara menganalisa skor UTBK atau skor rapor. Nah, ini adalah statistika nilai UTBK nasional yang sudah dirilis pada saat pengumuman SBMPTN beberapa waktu yang lalu. Tidak perlu bingung karena ini saya akan memandu untuk memperhatikan 3 hal saja. Perhatikan di kolom kuartil 1, kolom median, dan kolom kuartil 3. Apa ini maksudnya, Kak? Nah, ini saya berikan penjelasan di sini ya. Nah, kuartil 1 ini adalah kelompok nilai yang ada di bawah. Jadi kuartil 1 itu ada kelompok bawah. Jadi jika ada peserta UTBK skornya itu angka ini atau kurang dari angka ini, maka dia termasuk kelompok bawah. Sedangkan jika skornya itu memenuhi ada di median, maka dia termasuk kelompok tengah. Dan bagi yang skornya itu ada di angka yang ada di kuartil 3, maka dia termasuk kelompok atas. Nah, kuartil 1 ini adalah skor kelompok bawah. Kemudian skor yang ditampilkan di sini adalah skor tertinggi kelompok bawah. Jadi skor tertinggi kelompok bawah itu ada di angka-angka yang ditampilkan di kolom kuartil 1 ini. Makanya jika teman-teman ada yang mendapatkan skor UTBK, misalnya penalar umum, dia dapat 425,00, maka dia termasuk skornya ada di kelompok bawah. Ini sangat penting karena nanti akan sangat berpengaruh. Saya jelaskan berikutnya. Yang kedua, median. Jika ini adalah skor kelompok tengah, kemudian ini adalah skor tengah-tengah dari seluruh populasi peserta UTBK tahun 2021. Sedangkan kuartil 3 ini adalah skor kelompok atas, dan yang ditampilkan di kolom ini adalah skor terendah kelompok atas. Jadi jika ada seorang peserta
itu penalaran umumnya itu poinnya 573, maka dia termasuk kelompok atas. Dan lebih dari 572,17 sampai nilai maksimum yang tertera di sini, maka dia termasuk kelompok atas. Nah, dengan mengetahui tiga komponen nilai UTBK ini, maka teman-teman nanti bisa memetakan kira-kira saya ini ada di skor saya itu ada di kelompok bawahkah, di kelompok tengah, atau di kelompok atas. Karena nanti ini akan sangat mempengaruhi penilaian dari tim penilai di Universitas Brawijaya. Saya berikan contohnya, ini contoh satu ya. Ini saya ambil skor UTBK dari salah satu peserta UTBK tahun ini 2021. Mungkin ini kalau terlalu kecil saya besarkan di sini ya. Nah, ini potret nilai UTBK salah satu peserta yang kemarin ikut tes UTBK ya. Jadi PU-nya sekian, ada kemampuan kuantitatif, penerapan pengetahuan dan pemahaman umum, PPM, ini anak sosum ya, ini geografi, sejarah, sosial ekonomi. Kalau kita analisa skor ini dengan tabel statistik nilai UTBK nasional, maka bisa disimpulkan, nah ini ya, PU-nya itu kuartal 3 karena dia 612. Kuartal 3 ini minimal 572. Dia skornya 612. Berarti ada di kuartal 3 walaupun kuartal 3 yang tengah-tengah ya. Kemudian kakaknya juga kuartal 3 karena di sini 5 kan ini kepala 5 semua. Dia ini kepala 6 dan kepala 7. PPU-nya ini dia kuartal 3 tapi yang atas ya karena nilainya 700. Kemudian PBM-nya dia nyaris ada di tengah karena di 576. Ini 569, tapi dia masih masuk kuartal 3. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 komponen yang anak ini masuk di kelompok atas berdasarkan nilai UTBK-nya. Ya, ekonomi juga ada di kuartal 3 karena ekonomi itu nilai terendahnya di sini masih ada di kisaran 554 masih ada di kuartal 3. Nah, sedangkan untuk sosiologi dia termasuk median karena sosiologi ini nilai terendahnya apa itu nilai terendah kuartal 3-nya 565 sedangkan dia hanya 466. 466 berarti dia masuk di median. Nah, potret skor ini menunjukkan bahwasannya peserta ini secara skor UTBK dia ada di kelompok atas. Kenapa? Karena mayoritas skornya itu ada di kuartal 3. Jadi anak ini jika mendaftar di UB menggunakan skor UTBK, maka dia peluangnya tinggi. Kenapa? Karena potret skornya itu ada di kuartal 3 semua. Artinya dalam tanda kutip UB pasti mikir, wah anak ini pasti pinter. Karena skornya ada di kuartal 3 dan ini punya peluang besar untuk diterima. Tinggal nanti dia strateginya, pilihlah prodi-prodi yang dia skornya tinggi. Jadi hindari karena ini sosiologi rendah. Kalau dia memilih prodi sosiologi maka peluangnya juga bisa rendah karena dia skornya ada terendah di sini. Tapi dengan di sini ada sejarah 700, kemudian PPU-nya 700, kemudian PU KK-nya 600, dia masih punya peluang milih produk-produk yang skor UTBK-nya tinggi. Berikutnya contoh kedua, ini saya coba juga salah satu skor UTBK peserta SBMPTN tahun ini ya. Ini anak saintek, saya besarkan, nah seperti ini agak pecah ya, tapi mudah-mudahan masih terbaca angkanya. Dari potret ini maka bisa kita simpulkan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 komponen skor yang dia ada di kuartal 3. Kemudian ada 3 komponen yang ada di median dan ada 1 komponen yang ada di kuartal 1. Ini merah. Kalau kita mengatakan ini merah ya karena biologi ini 391 sedangkan kuartil satunya itu biologinya 400 skor maksimal 423. Jadi dia tidak masuk skor maksimal di kuartal 1, dia malah di bawah kuartal 1 ya. Jadi ini kuartal satunya rendahnya. Dan ini potret dari peserta ini saya kira sangat berat kalau dia harus berjuang menggunakan nilai UTBK karena potretnya yang median 3, yang merah 1, yang kuartal 3 hanya ada, artinya ini anak tengah-tengah ya, anak tengah-tengah dan persaingannya akan sangat tinggi jika dia
menggunakan skor ini untuk jalur mandiri, kecuali dia pinter milih prodi yang tidak banyak peminatnya, yang mungkin saingannya juga potretnya mirip dengan skor punya dia. Tapi kalau dia milih prodi yang misalnya kalau ini pilih prodi FK, jelas nggak keterima karena FK itu pasti butuh biologi atau farmasi. Dia peluangnya sangat kecil karena nilai biologinya merah. Seperti ini. Nah, ini adalah gambaran bagaimana dengan skor UTBK yang teman-teman miliki, teman-teman itu bisa menganalisa posisi teman-teman ada di mana. Apakah saya itu nilai skor UTBK saya ada di posisi bawah, posisi tengah, atau posisi atas. Karena di itu akan sangat menentukan peluang teman-teman. Dan itu nanti akan berkorelasi dengan prodi apa yang akan saya pilih. Karena kalau saya ada di posisi tengah, pembedaan prodi yang saya pilih itu keketannya tinggi, maka sama saja saya memiliki peluang kecil. Tapi kalau saya ada di posisi atas, maka saya juga bisa berani bersaing gitu ya dengan peserta lain untuk memilih prodi yang favorit misalnya. Nah, di sini adalah kunci bagaimana komposisi skor UTBK dibandingkan dengan statistik nilai UTBK nasional itu adalah sangat penting sekali karena kata kuncinya ada di sana. Karena UB akan punya skor teman-teman dan nanti ketika skor teman-teman itu dicuplik maka di situ sudah kelihatan mana yang hijau, mana yang kuning dan mana yang merah. Nah, bagaimana dengan kalau rapot? Jalur rapot itu yang dimasukkan itu hanya 4 komponen. Mapel matematika, BI dan bahasa Inggris, kemudian sainteknya itu ternyata hanya rata saja, artinya tidak muncul fisikanya berapa, kimia berapa, ekonomi berapa, dan itu saya analisa komposisi nilai yang ada di kelompok mapel pilihan itu tidak berpengaruh karena yang dilihat hanya rata saja. Maka yang penting nanti adalah usahakan nilai rapor ada di kelompok median dan kuartil 3. Artinya teman-teman nanti bisa membuat analisis sendiri. KKM itu anggaplah kuartil 1 bawah. Kemudian skor 100 itu maksimal ya. Kalau nilai teman-teman ada di 90 ke atas, maka teman-teman masuk di kuartil 3, artinya kelompok atas. Tapi kalau 8 misalnya 85 sampai 90 berarti teman-teman ada di median. Tapi kalau skornya itu rata-rata rapotnya adalah di bawah 85, berarti teman-teman ada di kelompok bawah. Dan itu berarti teman-teman harus memperhatikan betul prodi apa yang saya pilih. Karena salah milih prodi maka juga bisa berakibat kita tidak lolos di jalur mandiri UB ini. Yang kedua ini sangat penting sekali karena teman-teman UB itu tidak bisa membandingkan satu sekolah dengan sekolah lain menggunakan nilai rapor karena KKM setiap sekolah itu beda-beda. Apalagi sekolah itu dari masing-masing kota itu punya keketatan masing-masing berbasis sekolah. Dan cara yang paling mudah bagi UB untuk menilai sekolah kita adalah dengan nomor 2, peringkat sekolah nasional. Didapatkan dari mana ini? Teman-teman bisa lihat di web LTMPT ya dengan subtopik 1000 top SMA nasional. Di situ teman-teman bisa lihat apakah sekolah saya masuk 1000 top nasional. Kalau toh masuk itu ada di peringkat berapa? Apakah di peringkat 100, 200, 500 atau bahkan di 900 atau bahkan tidak ada di daftar 1000 top SMA nasional. Karena itu sangat mempengaruhi indeks sekolah. Karena UB tidak hanya melihat rata nilai rapot, tapi bagaimana nilai rapot itu berkorelasi dengan peringkat sekolah secara nasional. Maka nanti ini bisa menjadikan apa itu semacam analisa, kira-kira saya sudah benar tidak memilih prodi sesuai dengan modal yang saya miliki. Baik, yang kedua, perhatikan sertifikat prestasi, teman-teman. Karena ini jalur yang tanpa tes, kita hanya pakai nilai UTBK atau pakai nilai rapor, maka sebenarnya senjata terbesar di dalam jalur UB mandirinya UB ini adalah sertifikat prestasi, karena itu jelas-jelas ada poin tentang untuk mengunggah dokumen sertifikat prestasi. Dan ini hanya dimiliki oleh anak-anak yang memang dia berjuang di sekolah itu sejak kelas 1, kelas 2, atau bahkan mungkin
ya dia selama sekolah itu sudah mengikuti banyak sekali kompetisi. Karena kalau kita hanya mengandalkan nilai UTBK dan nilai rapor dan kita nggak punya sertifikat prestasi, ya skor kita bisa jadi sangat rendah ketika nanti diakumulasi, karena adanya sertifikat prestasi ini menunjukkan seberapa kompetitif kita dengan peserta yang lain. Dan ini kelihatan, apalagi kalau kita punya sertifikat tingkat internasional ya, atau mungkin tingkat nasional, maka itu skornya bisa sangat tinggi sekali. Tapi kalau kita tidak ada sertifikat sama sekali, ya peluangnya juga kecil ya. Walaupun teman-teman masih bisa daftar, tetapi ini tidak belum tentu, artinya kalau tidak punya sertifikat belum tentu tidak diterima, karena bisa jadi ya prodi yang teman-teman pilih itu saingannya juga semuanya nggak punya sertifikat. Nah, itu yang itu nanti akan menolong teman-teman. Mudah-mudahan juga ya peserta lain juga nggak punya sertifikat, karena memang sertifikat juara itu nggak banyak anak yang punya, karena biasanya itu hanya anak tertentu yang memang dia punya bakat, punya minat di situ, atau bahkan dia punya kelebihan di bidang itu. Tetapi paling tidak dengan ada sertifikat lomba itu memperbesar peluang, tidak menjamin ya, tapi memperbesar peluang. Dan juga jika tidak punya juga tidak menutup peluang, tapi paling tidak memperkecil peluang. Yang terakhir adalah perhatikan pilihan prodi. Teman-teman, ini saya tampilkan keketatan Mandiri UB tahun lalu ya. Bidang saintek. Ada 15 prodi yang sangat ketat dipilih oleh para peserta Mandiri tahun lalu, yang mana biasanya data ini tidak jauh berbeda dengan tahun ini, karena memang prodi-prodi yang muncul ini memang prodi yang sangat ketat. Nah, apa yang saya sampaikan, teman-teman, di UB itu yang saintek ya, itu ada 50 prodi. Dan 50 prodi ini saya kira juga layak untuk dipilih ya. Yang saya tandai merah, ini yang 15 prodi yang paling ketat. Kalau teman-teman dengan modal pas-pasan, kemudian ngotot atau kemudian memaksakan diri untuk memilih prodi yang saya tanda merah, yang di sini tuh keketatannya tinggi, ya bisa jadi peluang teman-teman sangat kecil. Karena memang prodi-prodi yang ketat ini ya bagi mereka yang modalnya tinggi, yang tadi nilai UTBK-nya ada di kuartal 1, nilai UTBK di kuartal 3, nilai rapor ada di kuartal 3, mereka yang punya sertifikat lomba, mereka yang kemudian skor UTBK-nya itu komposisinya bagus, hijau semua, dan itu adalah modal yang sangat cukup untuk mereka bersaing di prodi-prodi yang saya cetak merah, yang di sini adalah yang sangat banyak peminatnya. Tetapi teman-teman yang modalnya itu ada di tengah-tengah, masih banyak prodi teman-teman yang bisa dipilih, dan saya kira di UB itu prodinya bagus-bagus gitu ya. Cuman memang karena tidak populer, bukan karena tidak prospek, tapi karena memang anggapan masyarakat saja. Contoh, saya ambil contoh ini misalnya yang warna hitam ini teknologi bioproses. Saya kira ini tidak banyak dibahas, padahal teknologi bioproses itu adalah teknologi masa depan. Bagaimana ke depan itu berbagai macam ilmu terapan biologi, dalam hal ini adalah yang digabungkan dengan teknologi, itu bisa menguasai pasar. Bagaimana pengembangan tanaman itu menggunakan teknologi, pengolahan limbah itu juga menggunakan teknologi yang berbasis lingkungan, karena memang ke depan tren teknologi itu yang ramah lingkungan, dan teknologi bioproses itu adalah salah satu yang mempelajari ilmu itu. Tidak banyak dibahas orang, padahal prospek ke depan itu sangat tinggi. Jadi saya sarankan teman-teman yang punya modal sedang atau mungkin pas-pasan, pilihlah yang warna hitam-hitam ini. Nanti bisa dicek ulang di webnya UB kira-kira seberapa atau bidang cakupannya apa saja, wilayah kerjanya apa saja, sehingga semakin memantapkan teman-teman dalam memilih prodi tersebut. Jadi jangan hanya terpaku pada 5 prodi yang mungkin ini itu sangat populer ya, tetapi teman-teman tidak punya modal yang cukup untuk bisa bersaing di prodi tersebut. Yang berikutnya ini adalah prodi yang sesum ya. Ini juga ada 15 yang dirilis yang sangat ketat tahun lalu, dan
biasanya berbanding lurus dengan kegiatan tahun ini, dan di UB itu ternyata ada 29 prodi yang bisa dipilih oleh teman-teman atau anak sosum. Yang saya tanda merah ini yang paling ketat tahun lalu, dan biasanya sama terjadi di tahun ini, karena memang ini adalah prodi-prodi favorit, padahal belum tentu prodi yang warna hitam ini tidak prospek. Karena mungkin ya animo masyarakat, tetapi sebenarnya kebutuhan masa depan itu juga eh, tidak berbanding lurus dengan animo masyarakat. Contoh saya coba beri contoh ya, warna hitamnya ekonomi Islam. Ini jarang peminatnya kalau saya lihat. Padahal ke depan prospek bidang perbankan Islam itu sangat besar, apalagi dengan adanya Bank Syariah Indonesia. Dan ternyata tidak banyak milih karena mungkin menganggap mungkin wilayah kerjanya kecil, cakupan terbatas. Padahal kalau kita mau melihat suatu prodi itu adalah lihatnya prospek masa depan, dilihat dari tren kebutuhan masyarakat sekarang. Dan ini saya kira salah satu salah satu analisa yang layak juga untuk dipertimbangkan ya. Kalau modalnya tinggi, tidak apa-apa teman-teman berani bersaing di prodi yang warna merah. Tapi kalau modalnya tengah-tengah atau pas-pasan, saya sarankan pilihlah prodi yang saya blok hitam ini, karena di situ persaingannya agak rendah dan peluang teman-teman untuk bisa menjadi bagian dari mahasiswa UP terbuka lebar. Baik, mungkin sampai di sini dulu ulasan saya. Tetap di channel ini, tetap semangat, tetap optimis. Insya Allah berhasil. Saya doakan semua teman-teman di gelombang 2 bisa lolos. Dan sampai ketemu di video berikutnya tentang bagaimana bisa kuliah dan berprestasi di Universitas Brawijaya. Tetap di channel ini. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.